Tapi kan owner nggak tahu bro itu digoreng. Owner konglo ini kan nggak tahu. Wah ini begini pak, ini 90 juta nih bukan bisa terbang loh pakai ini. Ownernya kan iya aja kan. People, orang-orang biasa mau nyoba. Ini seru ya, nggak sampai mau mati. Karena gue nyoba Heroes mau mati bro. Gokil. Itu base time continue bro. Iya. 1 jam. 1 jam. Wah. Lu mau terkenal jadi influencer di industri fitness ya kan? Gampang. Bohong. Gampang banget. Lu pakai drugs, lu bilang aja lifetime natural anjir. Kalau lu itu terus membiasakan menilai seseorang dari cara bicaranya, nadanya, pemilihan diksinya, walaupun itu salah, negara ini nggak mungkin maju, bro. Tapi sebenarnya ada bagusnya juga si Juna ke sono biar bukan studi banding ya. Maksudnya kayak standar juara Indonesia ini nih bodybuilding, ternyata itu. Juara juga emang. Iya. Guys, welcome back to YouTube Aji Strongman Channel. Maklum, ini pertama bro. Oh iya. Welcome back to Aji Strongman YouTube Channel di Strong News, Strongman News. Ini perdana kita podcast bersama Bapak Canggih. 2026 perdana. 2026 kita perdana podcast guys dengan gue ingetnya troublemaker jadi public enemy. Kalau troublemaker itu bukan buat anak kecil ya. Lu kan udah tua ya. Udah tua jadi lu public enemy. Jadi ada apa dengan public enemy di 2026 ini, bro? Kita mau tahu nih. Ya. Kan semua gosip ada di lu kalau di fitness itu. Gue tinggal nanya doang kan. 2026. Jujur sih gua pas kemarin. Lu kayaknya lagi cuan ya. Kalau lihat dari auranya kan. Rezekinya lagi bagus ya 2026 ini. Karena mainan nambah. Palisade mau ganti? Enggak jadi ganti Palisade gua. Lu enggak otomotif sih ya? Agak. Kalau gue sih mobil yang penting bisa dipakai, enak, udah sih. Bukan dipakai dong. Oh, dikendarai, bro. Oh iya, dikendarai ya. Kesannya gimana iya. Dipakai enak lagi. Itu kacau banget itu ya. Jadi lu tetap dengan Range Rover lu itu? Enggak ganti? Enggak, gue ganti. Cuman mobil biasa aja. Lexus kayaknya ya. Enggak. Kan mirip Lexus yang RX itu. Enggak ya. Gue pengen nyoba mobil Cina ya. Kenapa? Tapi karena gue nggak di endorse jadi nggak usah disebut. Mobil Cina bagus-bagus bro. Iya gue lagi nyoba tuh. Yang depannya B bukan? Bukan. C. Bukan. W. Semua lu sebut sampai gue bilang iya. Bahkan ada yang namanya Alphard Killer. Alphard. Oh iya, gue tahu. Karena itu kan bisa anak lu kan gede-gede anak banyak. Enggak. Jadi apa mobilnya? Ada lah pokoknya. Cina. Mau Cina. Cuman gue lihat dari beberapa gue test drive itu menurut gue paling oke sih. Kenceng yang lu bilang kenceng itu. Ya kenceng, terus ya cukup oke lah pokoknya. Gitu. Kapan mau ganti? Ya bulan depan kali ya. Karena nih guys, gue lihat dari Public Enemy ini kemarin ya berapa hari yang lalu tuh posting di 2026 ini mau bangun beberapa mega gym di beberapa daerah. Iya. Jadi ada di Palembang, ada di Medan, ada di Kalimantan udah ya? Iya. Kalimantan udah, terus Jakarta, Bekasi, yang Mei, terus yang itu nanti di Bali. Di Bali masih tentatif. Bali belum tahu gua. Baru lagi? Iya. Bali masih tentatif. Berarti Surabaya. Surabaya 5. Ya. Itu yang gede-gedenya. Iya, yang gede-gedenya. Mega gym. Gokil. Ya lagi bagus 2025 nih. Nah, itu akhirnya lu expand dengan maksudnya bareng sama orang, bro. Akhirnya gue bareng sama orang dari sekian cabang gue menutup diri ya. Karena gue orangnya kan ya lu bisa tahu lah ya lingkungan gue tuh di situ-situ doang ya. Bekasi, rumah, kantor, gym gitu. Kelapa Gading ya, sini. Kan sini doang. Makan domba ya di Kelapa Gading ya. Makan domba di Kelapa Gading. Akhirnya lu membuka diri. Iya, kayak gue berpikir kayaknya
ya pas gua ngobrol sama Ko Andrew tuh kan dia ngomong kedepannya mau gimana Mas Yanggi, kayaknya sekarang saya mau fokus untuk bikin gym jadi pihak ketiga gitu. Jadi as a kontraktor, as a operator. Dia bilang itu lebih bagus malah kamu nggak ngeluarin modal kan. Dia Jadi bilang tinggal lu cari investor. nggak nyari investor sih. Jadi gue nyari tempat, nyari lokasi dan ada nyari partner juga kalau dia mau berbisnis gym, mau bikin gym, tapi gue nggak mau yang tanggung-tanggung. Gue mau yang 1.200 ke atas meter ya, 1.200 meter persegi, 2.000 meter persegi. Di modal berapa bro kalau di atas 1.200 itu? Pasti 3M keluar lah. Di atas 3M. Di atas 3M. Cuman kan gue kan punya klausa garansi balik modal 36 bulan. Gue janjiin dia 3 tahun. 3 tahun gue pasti gue balikin. Kalau seandainya contoh misalnya keluar duit misalnya 3 miliar kan, gue baru bisa profitnya baru 2 miliar, 1 miliar gue balikin. Gitu. Biarpun udah lewat dari 3 tahun, lu balikin. Pas di 3 tahun itu, misalnya pas di 2 tahun itu. Kenapa lu bikin gitu? Ya karena emang kalau seandainya itu tempat gue yang approve, bisa nih di sini. Lu bertanggung jawabkan gitu. Gue bertanggung jawabkan. Dan lagi pula kan gue kan nggak beda ya bisnis sama gue tuh sama kayak franchise gym yang lain itu bedanya. Lu tuh bisnis sama gue misalnya nih, lu keluarin duit misalnya 2,5 miliar atau 3 miliar, alatnya lu pasti dapat banyak. Gitu, nggak kayak cuman alatnya treadmill cuman 3 biji, 4 biji. Kalau masa 3 miliar treadmill 3 biji kayaknya. Ada loh. Ada 2,5 miliar dapat treadmill cuman 5 biji, dapat 8 stack 1, gymnya gym ruko, cuman interiornya cat warna itu doang. Ada. Nah, gua nggak gitu. Jadi gua tuh benar-benar gue kan ngejual reputasi juga ya. Gue ngejaga reputasi gue. Ya, ada nama di situ ya. Iya, jadi kalau beberapa orang tuh kemarin tuh banyak yang ada 2 orang gue tolakin. Dia maunya franchise-nya sama gue dengan alih-alih dia punya gedung di situ. Ya gue bilang ini tempat tuh nggak bisa dibuat. Iya, kerjasama. Tempat lu tuh nggak bisa dibuat gym. Kalau ada klausa balik modal 3 miliar 36 bulan itu, 3 tahun itu, gue nggak akan bisa, gue nggak akan berani karena emang nggak potensial buat jadi gym, mau ngapain gitu. Tapi kalau yang benar-benar potensial, gue gas pasti. Itu gimana sih bro sebenarnya kalau dalam lu memutuskan untuk kerja sama orang, emang ada pribadinya yang lu pilih atau semua orang bisa datang ke lu? Kalau gue sih sekarang kan udah ada admin ya. Jadi ketentuannya itu ke apa admin aja? Dulu biasanya. Ke admin dulu aja. Ke admin dulu aja. Intinya sih sebenarnya kalau bisnis sama gue kan gampang ya. Gue tuh nggak pernah mau megang duit. Jadi orang yang punya duit ini nyamperin gue tuh as a finance. Jadi lu punya duit, lu kerja juga. Oke. Lu kerja cuman lu as a finance. Lu nggak ikut campur masalah manajemen. Lu cuman as a finance dan semua duit itu masuk ke rekening lu. Dan semua gue tuh sebagai manajemen hanya sistem by tagihan aja. Nih, jadi bulan ini ada bayar listrik, bulan ini ada bayar ini, bulan ini ada bayar ini, gaji semua segala macam gitu. Kalau strategi jualannya lu juga yang ngatur? Gue yang ngatur semua. Oh. Tim manajemen yang ngatur. Jadi owner itu as a finance. Gitu. Jadi pembagiannya nanti gue cuman berdasarkan tagihan aja. Nih tagihan gue, nih manajemen fee gue minta 15% ya dari net profit, dari pendapatan bersih. Nih sekian. Udah. Rapat bulanan dia nggak ikut. Mau ikut juga nggak apa-apa, nggak ikut juga nggak apa-apa. Cuman dia as a finance gitu. Karena kan kita udah punya standar bro. Jadi color identity-nya atau apa, mau pakai nama dia sendiri juga nggak masalah. Oh, nggak harus sentral? Nggak harus. Color identity-nya yang kuning hitam itu tetap. Tapi itu kalau franchise. Kan iya, ada beberapa. Jadi ada nanti beberapa brand bakal keluar nih. Dengan di brandnya situ, sendiri? Iya, masih managed by Central Fitness gitu. Oh, kayak restoran by chef siapa gitu. Iya, kayak kalau hotel lah, kayak hotel nih misalnya kan Mercure, kan ada pihak ketiganya. Ya emang itu Mercure, tapi kan ada pihak ketiganya yang operation itu hotel itu gua gitu. Oke. Jadi akhirnya ini berkembang, apa maksudnya usaha lu yang ini jadi berkembang banget ya dari alat ya, awal dari alat. Iya, awalnya dari alat. Karena kan orang kan berpikir kan gini ya, oke gue 3 miliar gue dapat apa aja sih, giliran gue kasih listnya nih lu dapat ini. Orang tuh kaget. Sebanyak ini Pak gitu. Iya, ini banyak loh gitu. Ini banyak. Nah, gue tuh akan dibandingin sama beberapa franchise yang lain. Kirain satu orang doang. Iya, enggak. Oh, ini sedangkan yang ini cuma dapat segini, ini cuma dapat segini, kok dapatnya banyak nih ini karena kan gue kan orang pertama kan, importir kan. Kenapa beli alat di gue itu murah? Kenapa harga segitu tuh bisa dapat banyak alat? Karena gue ditarget sama alat, sama pabrik. Sama pabrik. Iya, gue ditarget lu 1 tahun lu harus 26
kontainer. Itu. Karena ini syarat lu jadi distributor iya, tunggal misalnya. Iya, gue itu sampai kena notul bro kemarin. Gue disuruh, gue notul, gue dicurigai sama negara kalau gue itu main under invoice. Saking gue dapat murahnya dari pabrik. Gitu. Karena gue bener-bener gue dapat harga murah karena gue ditarget itu. Gue dapat notul, gue dapat dicurigai sama negara. Gue itu main under invoice, ditagih untuk shipment gue yang kemarin 16 juta. Karena harga gue kemurahan kata dia. Oh gitu. Gue dapat notul itu ya, bukannya gue main under invoice atau gimana, ya memang itu gue dapat harganya segitu dari pabrik karena gue ada deposit, ada target gitu. Kalau gue bisa ngomong gini, lu bisa bantah nggak? Kualitas Cina tuh sebenarnya so-so bro. Sosonya maksudnya? So-so tuh ya di tengah aja lah. Iyalah. Oh, lu nggak akan harapin yang apa-apa? Enggak, gue mana pernah sih bro. Gue bilang walaupun barang dagangan gue nih. Gue bilang, wah Cina tuh bagus. Nggak pernah, gue nggak mungkin gue begitu. Makanya nih ya, untuk lo semua nih, lo bisa tiru jejak gue. Gue sejujur ini, tapi gue masih bisa dapat duit dari sini. Oh, itu mungkin ada faktor X bro. Karena gue harus bilang ya, ini pengalaman gue. Ada beberapa orang yang emang tangannya dingin, ada beberapa orang tangannya panas. Ya, tapi bukan berarti, maksud gue tuh gini loh. Bukan berarti lu kalau lu mau jualan lu laku lu harus overclaim. Oh iya enggak. Kan banyak bro biar jualannya overclaim, biar ini dia tuh ngomongnya tuh wah, kalau gue bilang. Tapi mungkin mungkin juga karena lu as a canggih fit, jadi agak gampang jualnya. Enggak bro. Masa? Ini kan ibaratnya untuk sekarang bro. Ini lipatan bola salju. Yang lu nggak ngerasa nggak ada keuntungannya nama canggih fit itu? Nggak mungkin lu coba, lu bantah omongan gue ini. Ada nggak keuntungan nama canggih fit itu sekarang? Ada. Nah sih. iya itu mungkin itu jadi bertangan sih. dingin juga. Iya. Ya makanya kan gue udah bilang gue bisa termasuk orang yang rada beruntung lah ya. Iya. Gitu. Biarpun nggak overclaim dan lu ya dengan privilege lu yang udah tervalidasi anak fitness, canggih fitnya, jadi mungkin orang akan yang di rumah ngeliatnya, oh iya ya, beli barang Cina aja, oh ini, oh dapat segini ya, di 2 miliar segini, wah gymnya penuh ya. Itu kalau kayak, ini kan gue tahu kalau gym luas banget kayak di Befit kan, itu kalau 3 miliar bisa penuh tuh Befit. Buset, 3 miliar mah nggak muat itu barangnya. Kagak muat. Iya. Sampai di parkiran bawah kali ya. Oh gitu. Iya kalau udah alat Cina ya 3 miliar nih kalau distributornya bener ya. 8 stack itu pasti ada 2. Itu udah bukan 8 stack lagi. Itu ya? Iya, udah yang kotak itu. Itu pokoknya kalau di atas 2 miliar tuh 8 stack ke 2. Oh iya, itu udah pasti 2. 8 stack udah 2. Treadmill? Terus treadmillnya juga berapa? udah pasti udah synchronize Bluetooth ke yang HP. ada layarnya itu. Iya, itu. Udah pakai power saving. Jadi kalau lo nggak make dia mati sendiri. Gitu. Begitu naik dia nyala sendiri. Ada yang stepper juga ya? Iya. Udah canggih lah kalau udah segitu sih. Dumbbellnya harusnya udah 2,5 sampai 25 kilonya udah berapa set? Udah 2 pair, 2 set. 2 pair. Iya, jadi nggak rebutan ya. Iya, jadi 2,5 2,5 sampai 25 kilonya dapat 2, 25 ke atas sampai 50 kilo dapat 1. Itu udah panjang banget. Kenapa nggak dua-dua aja? Nggak ada yang main bro. Sepi 27 sampai 50 tuh cuma orang-orang kayak lu yang main. Gua anak-anak sekarang kuat-kuat bro. Kuat sih. Nahan malu. Iya. Di sini Anjar. Beda bro. Benny. Beda. Aldo aja ya, gocap ya. Nah, iyalah. Iya. Lu kok nggak pernah gue liat video lu lagi incline gitu? Gue nggak main emang nggak berat-berat bro sebenarnya. Iya. Makan doang gue banyak. Yang penting katrol kuat ya. Kuat. Lu emang itu terlihat kuat lu di situ. Iya. Gue lihat yang di Bandung, boy. Di saat Kang Willy ngos-ngosan kok yang ini masih tenang. Iya. Ternyata main handphone ya. Oh jadi gini, bisnis lu itu meledaknya tuh di akhir 2025 ya? Iya akhir 2025, terus terang 2024 tuh gua itu mungkin tahun terberat gua kali selama gua hidup ya. 2024? Iya, kayaknya lu juga deh. Gua kayak 2025. Oh 2025. Lu salah ngomong. Iya salah ngomong iya, gua, salah ngomong. Iya. 2025 itu iya, tahun terberat gua selama gua hidup. Apalagi.
Kalau lu berat, gue susah bro. Cuman nih alhamdulillah ya, kalau mungkin orang akan melihat gue nggak terlihat susah mungkin ya. Tapi, alhamdulillah dong. Iya alhamdulillah, makanya gue ini apa ya, bertahan doang gue. Iya. Kalau ya lu lebih berat lagi, maksud gue ya gue juga nggak bisa berkata-kata. Kalau akhirnya kan 2026 lu ibaratnya tendangan bebas, akhirnya yang apa nendang ke gawangnya banyak kan. Iya alhamdulillah ya. Itu kalau kayak oke, yang lu ngomong di Palembang nih. Sebenarnya kalau kayak mega gym gitu bro, kan gue tahu nih di Palembang kota nggak gitu gede. Ya. Kita tahu ada beberapa mega gym, bahkan dengan alat top tiernya ada tuh. Nah kalau lu bilang, wah bro, ntar nih tempatnya antara di sini dan di sini, gue berani nih bro nih. Nah, apa yang membuat lu sangat pede ngelawan orang yang udah duluan gymnya di situ dan udah bagus? Jadi gini bro, ini ilmu mahal. Gua nggak pernah sharing ini di mana. Oh jadi next aja. Jadi gini, gym itu sebenarnya itu jeleknya bisnisnya itu kanibal sebenarnya. Oh iya. Kalau kita bisa lu tiru ya. Ya, kita bisa tiru, dan kalau lu benar-benar mau bersaing di situ, usahain fasilitas tuh harus 2 kali dari itu. Modal harus 2 kali. Modal lu tuh harus 2 kali dari itu. Gitu. Maksudnya dia 24 jam, kita 24 jam. Ya, maksudnya luas area lah ya. Contoh luas area. Kita lawan fasilitasnya dulu. Lawan gitu. fasilitas. Misalnya dia di situ ada, misalnya di situ mega gym nih semua nih. Di situ banyak mega gym. Lu buka lagi di situ. Tapi lu buka mega gym, lu goblok lu gitu. Lu harus buka sport hub. Gitu. Emang sport hub di atas mega gym? Di atas mega gym. Oh, maksudnya multi ini? Iya, multi sports dan itu gede. Gitu. Kalau mega gym itu kan cuma 1000 meter bro. Standarnya kan, standarnya mega gym 1000 meter. Beauty gym tuh di atas 500 meter kan gitu. Nah kalau lu di situ lu bukanya, lu mau ngelawan mega gym, lu bukanya tuh mega gym. Apa bedanya? Diferensiasi lu tuh nggak ada. Gitu. Nah tapi kalau lu di situ tuh banyak mega gym, tapi lu bukanya itu sports hub, ya kan? Di dalam sport hub itu ada misalnya ada padelnya, ada high rocks-nya, ada playground, iya ada barbershop-nya, ada playground untuk anak-anaknya, ya kan, kolam renang, ibaratnya kayak Dufan gitu dong bro. Iya kayak gitulah ya. Nah dengan harga lo lebih murahin aja daripada itu dia, daripada mega gym yang udah ada di situ. Itu selesai mega gym yang udah ada di situ bro. Gitu. Karena dia cuma jualan gym. Karena dia cuma ada jualan gym. Berarti modalnya gede banget dong. Gede banget. Pertanyaannya dia bisa survive nggak? Bisa balik modal nggak? Jawabannya bisa. Asal gue yang bikin. Ya. Loh, karena gini. Nah, ya kan? Karena begini. Karena biasanya orang itu bikin mega gym. Dia overclaim kan? Enggak. Dia itu bikin mega gym. Biasanya orang tuh bikin mega gym. Treadmillnya satunya aja 90 juta. Itu kan price list. Iya. Kan kita tahu dong harganya. Tapi kan owner nggak tahu bro itu digoreng. Owner konglo ini kan nggak tahu. Iya. Wah ini begini pak, ini 90 juta nih bukan bisa terbang loh pakai ini. Ownernya kan iya aja kan. Iya sih. Iya ternyata kan harganya di bawah itu. Nah sekarang kalau gue yang bikin treadmill yang dijual sama Sono ibaratnya 90 juta satu. Yang bisa YouTube itu. Ya orang gue jual cuma 30 juta. Gitu. Lu nggak apa-apa ngomong begini bro? Nggak apa-apa lah. Ya kan enggak 35 kan? 35 yang sinkronis HP ya. Oh iya. Ya, 35 sinkronis HP. Ngomong itu kemurah. Iya, enggak. Kalau yang 30 tuh yang biasa. Yang kalau ada yang kepala 2 ya. Ada yang kepala 2, ada yang 28. Gitu. Nah, makanya sebenarnya nih ya, gue bisa kayak sekarang itu karena apa? Banyak orang nipu di industri fitness itu. Tapi kan nggak salah sebenarnya kan nggak salah cari margin. Nah nggak salah bro. Iya nggak salah juga kan kalau gue ngomong apa adanya. Nggak salah. Nah iya benar. Itu. Iya. Gue lagi mau counter dulu. Iya juga ya. Jadi emang ya balik ke yang belinya juga. Apa balik investornya juga sih ya. Akhirnya percaya omongan lu dan. Iya. Oh. 35 juta misalnya. Ya contoh nih misalnya bikin mega gym, misalnya 5 miliar. Ya kan? Gue bisa bikinin sports hub 5 miliar. Dengan multi sports entertainment di situ.
Nah, ini orang mau bikin mega gym aja 5 miliar. Gitu. Ya udah. Iya ya, udah ada padel gitu. Iya. Udah ada padel murah, satu lapangan cuma 250 juta. Kalau yang udah lumayan 300. Iya, itu kan bahan Cina semua bro, tinggal gelar kalau gue bilang mah. Knockdown ya. Dibacain semuanya. Iya. Udah ada padel, udah ada lapangan yang buat lari-lari itu ya. Itu ada untuk Hyrox tuh. Hyrox kan bukan cuma multi sama lapangan aja. Ya kan ada beberapa Jungle-junglenya alat. itu. Alat enggak jungle sih. Dia ada beberapa alat fungsional. Sebenarnya sih Hyrox ini bocoran nih ya. Hyrox ini bisa menjadi sports entertainment yang akan mengalahkan padel nantinya. Karena pasangan. Bukan karena pasangan juga. Cuman gua lagi mau mencoba ngebikin Hyrox itu yang benar-benar entry barrier-nya untuk semua orang bisa ikut ke situ. Caranya gimana? Nah kalau sekarang itu entry barrier Hyrox itu benar-benar berat bro. Iya gue lihat. Hyrox itu gila, gue udah nyobain ya, abis badan gue bro, asli. Abis lari berapa kilo, lu ngangkat. Nah iya jadi ini kan gue kan lagi pelajarin terus nih bisnisnya ya. Gue lagi searching terus. Nanti gue race pertama mungkin di bulan Februari. Jadi race? Ya. Oh namanya race? Ya. Anjay balap. Disentul ya. Nah di situ jadi ini menurut gue ini untuk orang-orang kayak gue itu nggak masalah. Oh iya, lu kan atletis. Ya itu gue nggak masalah. Nah ini kan sebenarnya untuk orang-orang yang sebenarnya untuk orang-orang baru ini menyenangkan. Cuman entry barrier-nya itu udah bener-bener banyak pintu yang harus dilewati. Nah emang ya udah kalau modal awalnya ikut Hyrox minimal harus apa? Endurance dulu. Endurance dulu. Jadi karena di sana bukan angkat, bukan lu tetap hidup di saat station terakhir. Itu. Jadi intinya lu tetap hidup dulu. Karena itu berat banget, bro. Berat banget. Pas gue nyobain itu gue simulasi napas gue udah di sini nih kayaknya. Udah di sini. Gue tinggal ajanin dong. Iya makanya itu berat banget. Nah cuman ini kalau seandainya bisa di packaging dengan cara entertainment, ibaratnya entry barrier-nya itu kita oke, ini yang expert, ini yang untuk pemula, ini yang untuk just for fun. Nah, ini pasti rame. Just gitu. for fun ya. Ya, ini pasti rame gitu. Karena semua orang bisa di sini. Kalau pedal, sorry ngomong, gue juga ada beberapa orderan ya. Apa lapangan pedal, sorry ngomong ya, pedal itu nggak akan sustain. Nggak akan sustain karena satu udah over value, udah terlalu banyak lapangannya. Populasi. Iya, udah terlalu banyak dan tinggal nunggu orang yang ada yang ngancurin harga gitu ya. Yes, ya. Tiba-tiba di Harapan Indah mana nongol yang sejamnya cepek misalnya. Iya, sama kayak waktu awal-awal Pilates. Oh. Awal-awal Pilates kan gue juga nyayur tuh. Gue dapet beberapa kontainer terus sampai sekarang banyak juga yang mau jual second alatnya gitu. Udah overpopulasi gue bilang. Tapi kalau gue lihat dan gue dengar juga kalau padel bukannya jadi kayak olahraga untuk bersosialize. Benar. Hyrox bisa nggak abis nongkrong gitu? Bisa. Emang lu anak nongkrong, lu kan nggak nongkrong. Enggak. Jadi lu abis Hyrox lu pulang. Enggak fun dong bro. Bodoh amat. Iya. Bisa sebenarnya. Cuman kan ini yang dipermasalahkannya terlalu banyak lapangannya bro sekarang. Kalau marketnya digedein aja demand-nya. Nggak bisa. Karena nggak ada ininya, nggak ada. Ini kalau yang gua inin kan, yang gua perhatiin. Entry barrier-nya itu terlalu mudah, permainannya itu terlalu simple, dan ketika orang main padel udah selesai, nggak mau tambah jago. Udah selesai. Oh, gue udah lancar nih begini, pak udah. Itu kalau dari gua ya. Itu kalau dari gua. Itu menurut keyakinan Panji. Panji, menurut keyakinan Canggih menurut keyakinan saya ya, izin. Iya sih. Tapi kalau Harapan Indah yang lu lihat sendiri udah ada berapa lapangan? Waduh banyak banget, bukan berapa banyak lapangan, banget. Berapa court gitu? Iya, court lapangan. Iya, satu di samping BCA, satu seberang BCA, dua. Seberang BCA ada yang ikan di pergudangan Cianjur. Iya, tapi sebelum sampai situ.
Oh, masuk ada. di pergudangan, terus di Grand Lucky itu ada. Grand Lucky ada? Ada di atasnya tuh, itu belum mau buka malah. Ini baru mau buka, itu sekitar 8 apa 8 court. Terus di Central Underdeal ada, di belakang rumah gua ada. Itu udah banyak banget, bro. Oh iya sih ya. Iya, itu nah, kenapa padel itu bisa rame? Karena kan entry barrier-nya gampang. Dan mungkin itu juga gimana ya ngomongnya ya. Mungkin ya socialize, bro. Iya, nah HYROX ini sebenarnya bisa menjadi alternatif untuk sports entertainment kalau entry barrier-nya itu dibikin rada Mudah sedikit, gitu. Yang lu ngerasa agak berat, yang paling beratnya apa, larinya? Semuanya, bro. Karena kan itu kan kita ngejar waktu ya, bro. Iya. Kalau gua kan point of view gua kan gua harus menciptakan setiap kali gua race tuh latihan tuh best time. Jadi kayak lu aja kalau latihan Ada mau PR-nya PR, sehari latihan kan lu 2 hari libur. Ya. Ya kan? Iya sama kayak gue juga. Dan itu kalau untuk podium itu pasti berat banget, bro. Cuman kalau untuk fun doang ini yang nggak ketemu gitu. Gue belum nemu ini. Belum nemu funnya HYROX. Bukan untuk cuman sekedar untuk untuk orang yang fun, ke yang HYROX common untuk- people, orang-orang biasa mau nyoba. Ini seru ya, nggak sampai mau mati. Karena gue nyoba HYROX mau mati, bro. Mungkin ininya tagline-nya bisa Anda mau nyoba mau mati. Nah, ikut HYROX. Oh gitu ya. Iya. Itu tapi untuk ke beberapa kali latihannya lu udah mulai terbiasa apa masih seperti itu? Ini kan gue udah mulai terbiasa ya. Gue udah simulasi udah ke-6. Ini simulasi race-nya gitu. Ya, cuman gue tetep aja. Masih kayak gitu. Masih kayak gitu. Gue coba nahan napas gue, maksudnya gue ngejaga heart rate gue di 155 sampai 175, maksimal di 180. Stabil di menit. Sekarang gue baru dapat 30. Di menit ke-30. Iya, di menit 30 sampai 35 lah. Itu udah kayak melayang, bro, gue udah. Nah, sedangkan race itu paling lama? cepat base time-nya itu 1 jam. Best time? Iya, base time-nya itu 1 jam. Lu berarti kurang 30 menit lagi. kurang setengahnya itu. Makanya ya Gokil. Itu best time Iya. continue, bro. Iya. 1 jam. 1 jam. Wah, gila. Lo harus pacu average Heart rate heart rate lo itu 1 jam tuh gila, bro. Itu gila, makanya. Tapi ada kemungkinan nggak kalau orang yang ikut HYROX yang dari ototnya banyak bisa habis lama? Gua habis. Iya, lu kayak gue pikir lu pakai oversize aja. Emang rada habis ya. Bini gua ngomong, "Pop, kamu kurusan." Tapi stamina, Wih, nggak usah di review lah itu. kamu mau sejam nih. Aku mau kardio. Gitu. Oh gitu, 1 jam best time-nya. Iya, 1 jam. Kalau rata-rata lu? Wah, gua belum sampai, makanya gue bilang ini orang yang, jadi banyak orang-orang yang cardio junkie ke HYROX, napasnya kuat, ototnya nggak kuat. Oh ya, dia kayak mix ya. Iya, gue tuh ototnya kuat. Ya gampang lah, orang cuman lunges 20 kilo, bro. Iya, kayak push and press, kayak wall ball itu kan, itu juga cuman 9 kilo apa kata apa 12 kilo. Iya, itu mah gampang. Cuman kan dipacunya sampai kita bertahan sampai station terakhir di 1 jam itu hilang itu. Wih, gila. Lu berarti kalau sebelum ikut HYROX makan dulu yang banyak? Apa sehari sebelumnya? Sehari sebelumnya sama sih. Gua loading dulu biasanya karbo, sodium. Pagi-paginya gitu? Paginya juga. Cuman banyaknya itu kemarinnya. Oh, jadi udah disimpan gulanya udah disimpan. Ya, glikogennya disimpan gitu. Tapi lu udah mulai suka. Suka sih. Gue suka. Kan gue suka kardio. Gue suka kardio, orangnya gue suka nge-gym. Sebenarnya gue powerlifting gue juga suka. Cuman powerlifting itu yang ngebikin gue nggak suka, tandingnya itu cepet banget. Sama kayak bodybuilding. Oh iya, iya sih. Hitungan menit. Iya, hitungan menit. Otak tuh oke, latihan lo itu, result lo itu selesai di sini. Sama kayak bodybuilding kan. Yeah. Nah kalau di HYROX itu rally-nya kan panjang, 1 jam ya kan. Lu ter-highlight terus. Iya, dan gini loh, strategi itu kan dia kan 8 station, 8 round kan. Nah
di station pertama, oke gue santai dulu nih, gitu kan panjang tuh. Oh ini station kedua nih, oh ini station ketiga, oh gue gas di station ini nih, oh ini untuk race gue di station ini gitu. Jadi banyak yang kita jadi ada pikirin. station yang bukan jagoan lu nggak ngotot. Ya. Ada yang jagoan lu nya, yang badan lu tahu di situ bisa lu push. Ya. Ada yang bertahan, lu bertahan ya, doang. Gitu. Karena strateginya itu kalau akhirnya panjang banget bro. Nggak langsung, oke, gue mau abisin nih ronde pertama karena gue masih seger ya kan. Gue gas ugal-ugalan. Lu mati di ronde kedua ke ronde ketiga. Iya sih. Mau terlihat awalnya lu memimpin, Iya. lama-lama lu keteter. Iya. Karena bukan yang paling, yang kalau di gua nih ya, kan anggap gua masih pemula lah, memang masih pemula lah di Hyrox. Bukan yang tercepat lu menyelesaikan stationnya, bukan yang tercepat, tapi gimana cari lu bertahan sampai station terakhir. Itu dulu. Berarti bisa dibilang orang yang Hyrox-nya bisa best time-nya bisa 1 jam itu orang yang average aja, nggak yang tercepat di mana, yang penting dia setiap Stabil. station stabil gitu. Bisa. Oh Bisa. gitu. Iya, bisa. Bisa menang tuh dia. Bisa. Kalau dia udah stabil di atas rata-rata, udah misalnya nih dia di round pertama nih. Round pertama dia ketinggal nih. Round pertama apa dulu sih ininya stationnya? Banyak sih. Kalau yang gue lihat kan ada lunges, ada wall ball, ada round pertama lari dulu. Lari. Terus? Lari dulu, terus lunges, ada burpee gitu kan, berapa ini. Gitu. Ntar lari lagi. Ntar ada rowing, oh berapa iya, kilo, pro row itu ya. Ya gitu, terus main skate gini, ya gitu-gitulah. Itu round 1, entah ulang lagi. Ulang kan? lagi sampai 8 kali. Dan itu lu nggak berhenti bro. Larinya berapa lama? Berapa kilo? Kayak 500 meter deh. Oh 500 meter. Lumayan bro. Lumayan. Itu harus jogging kah apa emang harus Terserah lari? lu. Oh terserah. Yang penting lu selesai gitu. Iya, lu mau jalan. Oh paling diomelin partner lu dong. Wah lo goblok gitu ya. Karena kan memang itu kan kita tuh ngincernya tuh finishnya lu bisa lebih cepatnya berapa menit? Oh gitu. Oke, 500 meter 1 round. Berarti 500 kali 8 kalau di total semua lari doang. Kalau gantian partnernya itu per station. Gua nggak tahu deh kalau itu. Kan gua belum race bro. Ini kan gua masih itu pemula. race ya, yang pasangan itu race. Oh gitu. Iya. Jadi lu abis 8 station tuh capek mau mati, abis itu pulang. Makan dulu lah ya gitu. Kenapa gue bilang ini menarik? Karena sebenarnya ini kan fun ya. Terus ada kayak self rewardnya. Ada karena ada waktunya kan. Iya. Dulu kan lo tahu nggak yang Benteng Takeshi? sirkuit bukan F45. Oh iya. Itu kan booming banget dan selesai di tahun ketiga kan. Karena nggak ada self rewardnya. Gitu, nggak ada pertandingannya mungkin gitu. Kalau sekarang tuh dikemas memang rada fun, cuman emang untuk kalangan-kalangan orang-orang tuh yang fitness junkie banget. Nah, gua mau mengadaptasi Hyrox ini menjadi lebih ringan lagi. Gitu. Contohnya lebih kayak ringan misalnya lagi. jadi 6 station. Ya, mungkin dibikin kelas-kelasnya mungkin berdasarkan umur, waktu juga waktu gitu atau apa gitu. Gila. Karena emang lagi booming banget. Sekarang kan lagi zamannya hybrid atlet. Wes, iya. Seperti VJ ya. VJ nggak bisa lari. Oh VJ iya. calisthenic. Oh bukan, maksud gua hybrid atletnya, hybrid. Oh iya. Oh kalau yang dari bodybuilding ke Hyrox belum ada? Kayaknya belum ada dah. Karena emang berat banget bro. 1 berat banget, 2 badan lu abis dan Berarti lu rela otot lu yang sudah lu jaga selama ini. Iya, gue sempet anjir lah habis badan gue, anjir lah gitu. Jadi dan itu kan yang ngebikin orang-orang bodybuilding gak suka. Pas ngaca, aduh. PCT aja, atlet-atlet bodybuilding nih, dia harus PCT. Dia ini PCT nih. Iya. Kepikiran bro badannya, anjir lah habis lah. Badan gue kecilan gitu kan. Jadi nggak jadi PCT, ujung-ujungan gitu kan. Itu nyerang ke psikis ya. Iya, pas PCT anjir lah titit gue nggak sekeras kemarin, nggak jadi PCT kayak gitu. Makanya lu push up pakai titit ya.
Makanya ya kalau gua tuh ya gua mau coba tantangan baru ya karena emang gue suka kardio sih. Intinya itu aja. Dan ini mungkin Hyrox itu hampir 60%-nya kardio ya. Dan gua ngelihat kan juga ya lucu-lucu ya ininya tandingnya di luar negeri gitu kan. Euforianya berbeda sama bodybuilding. Pakai pre-workout dulu nggak? Pakai dong. Oh. Pake. 6 scoop kali ya? Enggak, jadi kalau pre-workoutnya orang-orang Hyrox tuh yang gue baca tuh garam, sea salt. Oh, keren. Sea salt, terus energy gel juga gitu kan. Gel orang running itu. Ya, itu juga gitu. Counter pain abis itu ya. Iya, gitu. Terus badan lu hari besokannya gimana rasanya, Bro? Waduh, rontok, Bro. Rontok, bener rontok. Rontok bener-bener. Ya biasanya nih kita lanjes nih. Jarum satu badan gitu. Iya, misalnya kita lanjes nih. Kita lanjes oke lah kita bebannya misalnya berat nih. Kita pakai kanan kiri dumbbell misalnya 25 kilo ya lanjes. Cuman 10 kali, Bro. Oh iya, bisa istirahat dulu kan? Iya kan, istirahat dulu. Kalau itu mana bisa, Bro, istirahat. Oh, iya. Lo gas langsung di situ misalnya 30 repetisi. Ya kan, 30 repetisi lo gas terus. Terus tiba-tiba habis lo lanjes, lo harus push and press 30 repetisi lagi. Push and press berapa kilo? 20. Oh yang gitu. Ya, itu kan untuk simulasinya ya. Harusnya kan cuman slam ball doang gitu kan. Slam ball 20 kilo. Terus habis enggak slam ball 10 kilo, push and press yang 20. Terus habis itu lu harus deadlift. Deadlift berapa? Split doang. Ya, lu deadlift 30 kilo. Ya, 30 kilo. Terus habis itu lu harus goblet squat. Oh, ya itu kan kaki semua, Bro. Ya? Oh, iya, kaki semua ya. Kaki semua. Nah, lari juga kaki semua. Lah iya. Nah, lu ada 5 station nih ibaratnya 5 station circuit yang lari doang. 30 udah 150 repetisi lo lakuin langsung. Nah. Nyesek lo, lu mikirnya nyesek. Makanya gue bilang napas udah di sini. Gue tuh pas gue nyobain itu Hyrox itu muka gue tuh kayak kesemutan. Kayak gruk gitu. Kayak ini begini ya, ternyata begini ya. Tapi seru sih. Seru gitu. Iya. Mungkin itu suatu sport yang menjanjikan ya. Sebenarnya di bodybuilding gue masih suka. Cuman nggak kuat sama ya makin lama mungkin makin nambah umur ya. Dan makin nambah umur, makin nambah kerjaan, makin nambah pikiran. Di dopingnya gue nggak sanggup. Itu. Kalau ini perlu pakai doping nggak? Oh orang-orang Hyrox pakai juga lah. Tapi kan dia kan nggak bisa pakai stano, Bro. Musuhnya orang Hyrox tuh stano. Makanya orang-orang Hyrox tuh biasanya pakai peptide. Makanya peptide itu booming pas ujung-ujungnya ke sini juga. Lah iya emang. Kan lu ngomongin doping kan? Iya. Ngomongin fitness nggak apa-apa kan lu ngomongin fitness kan? Nggak apa-apa lah anjir. Ya. Gila lo itu yang membesarkan nama gua gila. Enggak ada sebenarnya gue mau nanya pendapat lu. Sebenarnya ini ada konten biasa lah di sosmed ya Yo ya. Gue pernah bahas sama Leo. Jadi ada satu konten kreator yang sebenarnya udah dilakukan oleh sebelumnya juga. Kayak dia nanya, halo Mas gitu. Terus dia nanya, oh ini binaraga? Iya saya ini binaraga. Terus ditanya kan, ini badan begini sehari tidur berapa jam gitu. Ini badan gini habis berapa duit gitu. Ya lu tahu konten itu kan? Tahu. Di situ kan argumen gue dan Leo, ini menurut keyakinan kita nih ya. Izin. Di situ kita menemukan sedikit banyak celah kebohongan. Sorry ngomong ya, emang bodybuilding tuh isinya banyak orang bohong kali. Udah kalau gitu ganti topik. Jadi udah jawaban itu doang. Iya emang bodybuilding itu emang banyak orang yang bohong, emang bokis. Dari awal juga. Tunggu, Bung. Rem dulu. Oke. Nah, emang kalau kita jujur nggak menarik ya? Nggak keren. Itu doang jawabannya. Iya, nggak keren. Kan kalau anak yang kecil lihat, bukan anak kecil, sorry. Misalnya anak SMA yang lihat, wah anjir gue pengen jadi canggih fit. Nggak jadi dah, jadi aja strongman aja kan. Gitu maksud lu. Jadi orang akan wah gitu. Iya. Karena ya nggak keren. Makanya kan gue udah bilang ya. Gue udah bilang sama lu. Lu mau
terkenal jadi influencer di industri fitness ya kan, gampang. Bohong. Gampang banget. Lu pakai drugs, lu bilang aja lifetime natural anjir. Terkenal lu Kan langsung. kasihan yang beneran natural Lah tuh. bodo amat, gue nggak mikirin itu, bro. Sebenarnya nih ya, ini nih lucunya nih. Kok lu mulai emosi sih? Enggak, Kalau ngomongin ini ya. Gue emosi karena gini bro. Nih, gue bisa dibilang orang yang cukup jujur kalau mengeluarkan statement. Iya. Tapi gue orang yang paling dibenci di industri ini. Ada orang yang paling yang benci gue banget di industri ini. Padahal statement yang gue keluarin di mulut gue nggak ada yang bohong. Nah, mirisnya ya kan, penjahatnya yang bener-bener ngebohong dari zaman dulu sampai sekarang, ya kan, malah jadi idolanya itu. Gue tiba-tiba sariawan. Gak tahu mau ngomong apa. Makanya gue setiap gue ngomong gitu, lu pada kenapa? Kenapa lu suka sama orang karena nada bicaranya? Kenapa lu suka sama orang karena dia sopan? Kenapa? Padahal itu orang tuh lagi bohongin lu, lagi ngebohongin satu generasi yang ada di fitness industry. Satu generasi dibohongin. Cuman karena sopan, karena ngomongnya itu pelan, izin. Kenapa gitu? Iya. Ini kan yang lo mau? Ini. Enggak, gue iya dong. Tapi gue cuma mau nanya itu doang. Iya. Iya sih. Cuman maksudnya pas kita lihat ya Yo ya, aduh kok jadi gini ya Yo jawaban-jawabannya. Iya ya. Mungkin gue kalaupun tiba-tiba gue ditodong juga, gue akan bohong. Biar keren kan? Biar keren kan? Enggak, gue tuh takutnya gue akan ngira kok nggak seperti ekspektasi lu pada gitu. Iya, kayak contoh ngabisin duit berapa setiap bulan buat ini 20 juta sebulan gitu kan, jadinya badannya kayak tai kan gitu. Oh iya. Lah iya kan? Lu pakai apa aja? Gue pakai ini makan saya segini, peptide saya 10 juta gitu kan sebulan. Badan lu be aja anjir. Ya itu kan nggak keren kayak gitu. Itu kan pengen orang kelihatan keren aja sebenarnya. Kalau ditanya sama gue, lu makan apa sih tiap bulan? Gue makan sehari itu 200.000 sampai 300.000. 300.000 kalau gue lagi pengen makan yang fancy food aja kayak salmon, kayak wahyu gitu-gitu aja. Lu makan wahyu Bali. Tapi kalau lagi ini biasa ya telur lah, inilah. Kan, lu gak boleh sebut nama karena ada dia ya. Nanti di pip ya, tolong ya. Enak aja. Tapi gak pernah ada gambarnya kalau kita. Gak boleh ya. Awas di pip tolong ya. Enak aja. Iya itu dia. Iya emang itu sih ya bro ya. Kayaknya mungkin too good to be true ya. Iya makanya gue mirip sama masyarakat Indonesia tuh. Lu coba deh ketika lu menerima sebuah informasi. Ya kan, lu juga harus menahan diri, lu juga harus bisa menahan diri. Jangan ngambil kesimpulan dulu, lu dengerin dulu ini orang ngomong bener apa kagak, gitu loh. Karena apa? Kalau lu itu terus membiasakan menilai seseorang dari cara bicaranya, nadanya, pemilihan diksinya, walaupun itu salah, negara ini nggak mungkin maju, bro. Wah, dia ngomongnya sopan nih, dia bener, ternyata korupsi. Wah, nih Pak Haji nih, bener, ternyata korupsi duit haji. Gitu kan. Oh, nih Islam nih ya kan. Nih Islam nih. Orang pondok nih. Ternyata ngecabulin bocah. Nggak bisa begitu. Jangan dinilai itu dari agamanya lah, dari cara bicaranya. Enggak ada orang yang mau ngebohongin orang itu bangke. Pakai atribut ya. Iya, itu loh maksudnya. Makanya pemilihan diksinya itu lu dengerin gitu. Oh nih orang begini, oh nih maksudnya begini, narasinya kesini, nih poinnya ini, itu. Gitu. Makanya sampai kapanpun menurut gue Ahok itu gak bakal bisa jadi presiden. Karena tuh good to be true. Iya, karena ngomongnya kan begitu bro. Di Indonesia kan harus izin, harus sopan, santun. Bohongin orang gak apa-apa di Indonesia. Yang penting lu santun. Itu. Oke bro. Udah seneng dia, udah dapet apa dia mau. Habis udah kita ngomongin Hyrox, udah ngomongin lu mau buka gym, 2026 ada apa lagi nih? IFF dong. Oh iya. Wih, izin, MBC.
Iya Tapi pas kemarin gue di di komen kayak gitu sama DC ya. Gue dia itu mau support banget sih ya. Ya, gue mau nangis itu sama bini gue. Asli itu karena kan 2024 ya. 2025. Lu ada apa sih 2025? 2025 itu kan wah kan tahun terberat kita ya bro ya 2025, dan gue tuh berpikir kayak 2026 aduh cuman sayang nih gitu kan, ini IFF nih udah bagus lah ibaratnya, udah tinggal jalan, cuman kok lumayan banget ya gitu kan untuk nyisihin tiap bulan. Gue nyisihin tiap bulan itu untuk IFF tiap tahun. Nah cuman pas DC ada ngomong begitu ya kan, ayo kita garap bareng kesedot. Gue langsung wah gila. Mungkin Om Ded ada. Iya mungkin dia setelah menonton IFF yang waktu itu tuh mungkin dia berpikir oh ini bisa di-create lebih menarik mungkin. Pasti. Ada sisi dia melihat ada sisi entertainment karena dia orang entertainment kan. Mungkin di tengah-tengahnya dia akan sulap misalnya tiba-tiba kan lu ada guest host. Nah, itu bisa jadi kan? Maksudnya emang sisi bodybuilding dengan entertainment kan emang nempel, bro. Tinggal lu gimana cara ngaturnya, gimmicknya apa. Bisa jadi kan siapa tahu lu nanti nih sama Close the Door mencari Mr. Close the Door ya gak anjay. Jadi yang menang pilihannya dia misalnya yang paling kering jangan-jangan. Iya atau lu bisa create apapun itu, yang penting ada sisi entertainment, atau mungkin tahu-tahu Aska yang ikut body contest kan? Bisa. Gimik juga, bisa juga kan? Bisa semua. Gue mah terserah dia, yang penting lu support IFF udah. Bantuin gue berat banget soalnya. Iya, maksudnya itu semua gimmick bisa dimainkan gitu. Tapi dengan adanya dia udah melihat, dia kan pasti datang ke acara body contest nggak baru sekali ya. Iya. Ada beberapa dia gue lihat sih datang, dan mungkin dia melihat yang lain mungkin hanya body contest, mungkin ini bisa dicampur-campur dan mungkin jualannya pun dia bisa banyak kan gitu, nggak cuman body contest. Ya karena IFF ini bukannya gue jualnya, emang karena gue nggak ada untungnya juga, bukan bikin IFF itu, cuman bermanfaat banget untuk atlet-atlet Indonesia yang mau bertanding keluar gitu. Kita tuh nggak akan lo menang IFF, gue janjiin lo tanding terus lo nggak tanding, nggak akan itu. Ya. Iya, saya kapan diberangkatin, saya enggak, langsung dietnya extend ya 2 bulan lagi, jalan. Terus kalau gue ngeliat nih atlet-atlet yang potensial ya kan, kayak waktu si Juna gue lihat dia gila, ini orang potensial banget nih, ya kan, dari frame-nya ya kan, dari muscle mass-nya, dia tuh enak loh dilihat dia cuman lagi nggak ngapa-ngapain aja, frame-nya tuh kan enak banget ya, binaraga banget ya kan. Gue kalau ngeliat dia tuh kayak King Kong, bener-bener real King Kong, tangannya kan panjang ya kan, dari atas waist kecil, quad-nya bagus gitu kan. Gue ngeliat dia, wah orang luarnya harus tahu di Indo tuh ada juga yang begini. Yang model dia lebih kayak ke binaraga Korea kan, begini-begini nih. Iya benar. Iya. Cuman mukanya ya muka Sunda. Izin Juna, izin. Gue takut juga bro digebuk. Iya itu emang emang Juna bakal ini sih. Iya, dan pas kemarin itu kan dia kan langsung si Juna overall kan, overall sampai tapi nggak ini ya, kenapa nggak ke jangan disebut, kasihan. Tapi nggak apa-apa itu, seperti itu nggak apa bro, maksudnya lu nggak menyayangkan kenapa nggak sungseng gitu. Enggak lah, karena kan tujuan gue gini bro, tujuan gue berangkat dah gue mau lo belajar Juna gitu, dan supaya bener kan iya walaupun waktu itu dia telepon ya kan, gimana nih Kang Will gitu. sama Juna, iya Mas Anggi maaf nih soalnya begini nih, jadi nggak bisa ngambil pro cardnya. Juna itu harusnya udah pro card, udah dapet, dia udah overall. Gue pas yang dikasih Kang Will yang juara pro card, ini mah iya, orang sampai Kang Serundeng itu izin. Orang panitianya yang di sono aja bilang, lu nggak tanding besok, lu crazy lu. Siapa ini bilang crazy begitu? Lu bener-bener gila lu katanya. Lu nggak tanding lo besok, karena nggak bisa kan, kepentok federasi. Gue juga berterima kasih nih sama PBFI karena sudah
ya udah Juna nggak apa-apa tanding, tapi nanti pro-cardnya jangan diambil ya. Gue menghormati loh. Udah ada keputusan seperti itu. Udah ada keputusan seperti itu. Gue menghormati, tapi untuk kalian semua asal kalian tahu Juna itu pro-card. Dia tuh kemarin tuh nggak bawa pulang pro-card. Karena ada PBFI, Juna ini akan disuspend sama PBFI kalau diambil pro-cardnya di AFBB itu. Makanya dia ini pulang tidak membawa pro-card, walaupun dia ini pro-card. Ini Juna ini sebenarnya tuh histori baru. Atlet di Indonesia tuh berbondong-bondong keluar buat dapetin pro-card kan. Dia malah ngerem. Gak diambil. Iya. Gak diambil karena kalau dia ambil dia akan mendapatkan suspend. Hukuman dari suspend itu dia harus mengembalikan semua support sudah diberikan PBFI. Makanya pas Juna nelpon gua, disuruh buyback gitu. Gua bilang ya udah Juna jangan, gua bilang itu duit gede itu. Iya, jangan Juna. PBFI aja kamu, gak apa-apa. Beli X-Max. Iya. Konvoy. Di sana juga bagus gitu kan. Ya udah nggak masalah gitu. Makanya gua mengucapkan banyak terima kasih nih untuk PBFI ya yang udah mengizinkan Juna, karena emang niat gua itu untuk memperkenalkan bodybuilding di Indonesia itu sebenarnya keras-keras. Gitu ya. Jadi terima kasih. Sebenarnya kan iya, tapi sebenarnya ada bagusnya juga si Juna ke sono biar bukan studi banding ya. Maksudnya kayak standar juara Indonesia ini nih bodybuilding, ternyata itu. Juara juga emang. Iya gitu. Bodybuilding ya. Jadi emang mungkin pilihan Juna yang udah tepat sih, dan emang mungkin kolamnya kan di sini ya. Iya. Jangan kita ego mau embel-embel di Instagram doang. Pro, tapi Juna, kolam lu kering. Juna di hati gua tetap FBB Pro. Wah anjay. Juna kapan ke Jakarta? Kita ngobrol ya nggak? Iya. Dia nggak bisa ngomong bro. Pakai translator. Kamil ya. Kamil juga begitu Sundaan. Iya, kalau Juna main ke Jakarta kita pasti ngobrol di sini Juna ya. Apalagi bro? Kalau target ada nggak 2026 sampai akhir 2026? Harus apa nih? Ada target khusus nggak lu? Katanya kita mau buka travel umroh. Itu bukan umroh bareng. Itu bukan target. Mau umroh bareng aja Strongman? Aduh, gua nggak tahu. Gua takutnya mengecewakan bro. Pasti sih. Kan dia jalannya cepet guys. Gua kan slow ya. Jadi takutnya yang ada gua ketinggalan mulu pasti. Jadi nggak subuhan. Wah dihujat gua. Tapi mungkin bisa kita pikirkan ya bro. Bisa ya. pikirkan. Lu kenapa tiba-tiba tadi terpikir seperti itu bro? Ya nggak tahu aja mungkin. Oh lu ada. Gue pengen lu berdoa aja kali. Oh lebih. Iya. Kalau banyak pikiran itu banyak masalah ya. Sholat bro bukan mijit. Mijit dari mana duitnya? Enggak ya bercanda ya bro ya. Izin baru izin. Aduh, jadi keringetan gua ini. Ya guys, itu dia nih. Ini pembicaraan awal 2026 dengan Public Enemy. Ternyata dia menemukan olahraga baru yang dia suka. Tapi tetap bodybuilding lah gua. Nomor 1 ya. Iya, dietnya kan masih diet bodybuilding, high Iya. protein, Oh low masih carb. Hydrox itu masih diet juga loh. Masih lah. Ini gua ngincer 77 kan. Loh, powernya ntar? Oh enggak. Enggak. Kalau di bawah 77 pasti gua powernya turun. Oh. Kan itu privilege gua karena orang-orang yang suka hipertrofi dengan beban ya deadlift biasanya kan 100 kilo kita deadlift. Itu kan cuma 30 kilo enteng banget bro kayak pemanasan. Jadi banyak yang diuntungin juga sebenarnya dengan berat Banyak. 77 ya. Iya banyak. Semoga deh lu nggak kecengklak. Amin, ya, bro, ya. amin. Race-nya kapan? Februari. Februari. Apaan namanya? Nggak tahu gue didaftarin nama Di luar yang negeri itu. ya? Enggak di sini. Oh di Jakarta. Di sini dulu main dulu di sini menang baru keluar negeri. Weh, anjay. Iyalah. Sindiran. Di sini nggak menang, main luar negeri. Bodoh kamu ya. Kalau lu kan New Zealand semua tuh gue liat tuh. Ya medalinya New Zealand, Australia, itu medali apa setik? Abuba jangan-jangan. Abuba ya. Oke guys, itu dia podcast kita dengan Public Enemy ya. Ini lagi bersinar ya dengan gymnya. Dan semoga Hydroxnya
Sukses bro ya. Nggak Amin. bakal bosan. Lu nggak bakal bosan kan kira-kira Kalau udah 2026 menang ini? kali ya. Kalau nggak menang bosan. Kalau udah menang berkali-kali baru bosan. Padel Lagi dong, ya. padel. Enggak lah. Enggak. Kok idih? Ada idihnya bro? Enggak, maksudnya guys, biar ada idih. Kok bini gue idih? main padel ya. Oh, Bini gue iya. main padel dan dia baru minta beli raket ya. Mahal kali itu Pak Yang raket 10? parkir. Yang gocengan lah paling lah goceng kasih udah dia. mahal. Karena udah pasti dia 2 bulan 3 bulan udah selesai bro. Sepatu Rafael Nadal dong ya. Gue nggak tahu tuh sepatu tuh. Gue juga asal nyebut tuh. Oke, thank you guys and we close this.